Hari ini Rabu 30 Juli dalam pekan Paskah yang ke-17. Setelah Yesus memberi perumpamaan tentang kerajaan surga dengan menggunakan contoh kehidupan benih dan menjelaskannya, kini Yesus beralih ke perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Kerajaan Allah atau kerajaan surga seumpama harta terpendam di dalam ladang dan sebuah mutiara yang indah dan berharga. Penemu harta terpendam di ladang anonim sama juga dengan si pedagang. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harta itu terpendam di dalam tanah? Pada zaman dahulu di Israel banyak pencuri, maka untuk melindungi harta yang mahal biasanya mereka sembunyikan di dalam tanah, baik di rumah maupun di ladang. Di samping itu kadang muncul perang saudara sehingga harta juga diamankan di dalam tanah. Masalahnya menjadi sulit saat orang yang punya harta itu meninggal dunia tanpa menulis surat wasiat. Biasanya ada orang tertentu yang bekerja di ladang dan menemukan harta benda yang nilainya tinggi. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dilakukan oleh si penemu harta benda di ladang? Apa yang harus dilakukan oleh si pedagang? Si penemu harta benda ini tidak tamak. Dia pintar tetapi juga sungguh-sungguh egois. Ketika menemukan harta tersebut, dia sungguh bersuka cita. Dia tidak langsung mengambil harta tersebut, tetapi tetap membiarkannya di dalam tanah. Ia harus menjual segala miliknya lalu kembali untuk membeli ladang itu. Demikian juga pedagang tanpa nama sedang mencari mutiara yang indah. Ia menjual segala miliknya supaya dapat membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang mutiara yang indah menunjukkan bahwa kerajaan surga itu indah melebihi segalanya. Pribadi tertentu memiliki pencarian terus-menerus hingga menemukan kerajaan surga. Hal ini kiranya mirip dengan para murid, yaitu Yohanes Pembaptis, Nikodemus, dan Yusuf dari Arimatea. Mereka ini mencari Yesus terus-menerus dan saat menemukannya mereka sungguh bersuka cita. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama juga mencari kerajaan surga. Sebagai nabi, ia terus mencari dan menemukan Tuhan. Muncullah berbagai penderitaan. Ia sempat mengeluh kepada Tuhan karena orang-orang yang mendengar sabda melalui mulutnya tetapi tidak mendengar dan melakukannya. Banyak orang mengutuk Yeremia. Meskipun dirinya tidak memiliki utang apapun, Yeremia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan?" Hanya sabda Tuhan yang menjadi kekuatan bagi Yeremia. Tuhan juga berjanji kepada Yeremia untuk melepaskannya dari orang-orang jahat dan membebaskan dari genggaman orang lain. Yeremia menjadi penyambung lidah Tuhan. Kerajaan surga itu sungguh indah dan mahal. Setiap orang memiliki kerinduan untuk mencari, menemukan, dan memilikinya. Sikap batin yang harus dibangun untuk memiliki kerajaan surga adalah selalu bersuka cita, memiliki sikap lepas bebas yang ditunjukkan dengan menjual segala milik untuk membeli harta terpendam dan mutiara yang indah. Dengan kata lain, untuk memiliki Allah di dalam hidup, orang harus lepas bebas dari segala harta dan hiburan dunia. Yesus sendiri berkata, "Di mana hartamu ada, di situ hatimu juga berada." Orang juga diingatkan untuk bertahan dalam penderitaan. Pertanyaan refleksinya bagi kita adalah, apakah kita semua dapat berjuang untuk memiliki Tuhan dan kerajaannya di dalam hidup kita? Semoga kita semua betul-betul dengan penuh kerendahan hati untuk setia selalu mencari harta terpendam itu, sehingga kita sungguh layak mendapatkan kerajaan surga yang berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita.